Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, Rabu 21 Agustus 2024. Kami rangkum berita-berita unggulan dari berbagai media di Indonesia. Kita awali dari tribunmedan.com yang mengabarkan Katno, seorang tukang bakso yang kecewa, pesanan 2.500 porsi bakso untuk HUT RI di IKN dibatalkan padahal sudah siap. Diketahui warung bakso gendon miliknya telah memiliki beberapa cabang, salah satunya di Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Bakso buatan Katno pun kerap terlibat dalam acara pemerintah dan menjadi pengalaman baru serta membanggakan baginya serta istri. Sebelumnya ia hanya melayani pesanan dari masyarakat umum, kini melayani tamu-tamu penting di acara kenegaraan. CNNIndonesia.com memberitakan dari Jakarta, Presiden Joko Widodo menerima medali kehormatan The Grand Color of the Order of the States of Palestine di Istana Negara pada hari Senin tanggal 19 Agustus. Penghargaan itu diberikan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas melalui utusan khususnya yang datang menemui langsung Jokowi di Istana Merdeka. Detik.com memberitakan Kepala Badan Gizi Nasional Deden Hindayana mengungkapkan potensi menu berbeda untuk program makan bergizi gratis yang akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Badan Gizi Nasional bakal menjadi eksekutor untuk program populis yang jadi prioritas Prabowo Subianto tersebut. Sejauh ini sudah ada proyek uji coba atau pilot project di berbagai daerah sebagai persiapan. Dari percobaan itulah Deden mengatakan pihaknya menemukan ada potensi perbedaan besaran porsi dan menu dari berbagai daerah untuk program makan bergizi gratis. Aparat gabungan gelar apel pasukan pengamanan Pilkada 2024 di Bogor menjadi sorotan dari detik.com. Aparat gabungan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar apel pasukan dalam rangka Operasi Mantap Praja Lodaya 2024. Apel pasukan dalam rangka menyambut pengamanan Pilkada 2024. Apel digelar di lapangan Tegar Beriman Cibinong, Selasa 20 Agustus 2024. Apel dihadiri sejumlah stakeholder, mulai dari TNI Polri hingga jajaran Pemkab Bogor. Pemirsa, beralih ke luar negeri, republika.co.id mengangkat kabar Presiden Kolombia Gustavo Petro memutuskan untuk menghentikan secara total ekspor batubara ke Israel. Ia mengatakan dengan tegas tak akan membiarkan batubara Kolombia dipakai membunuhi anak-anak di Gaza. Pada Senin tanggal 19 Agustus 2024, ia menandatangani dekret yang melarang ekspor batubara ke Israel. Bloomberg melaporkan Presiden Kolombia mengatakan bahwa Israel menggunakan batubara Kolombia untuk membuat bom untuk membunuh anak-anak Palestina. Dari Rusia, antaranews.com menyoroti Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchesnov, menyatakan bahwa Federasi Rusia siap bekerja sama dengan Indonesia dalam hal penggunaan nuklir secara damai sebagai sumber energi di Indonesia. Rusia tinggal menunggu pihak Indonesia untuk menentukan apa yang mereka cari dan bagaimana dapat melanjutkan kerjasama bilateral ini. Dari dunia hiburan, Kompas.com menyoroti grup musik Coldplay yang cetak rekor tur konser rock terbesar sepanjang masa, sebesar 15 triliun rupiah. Tur konser Coldplay bertajuk Music of the Spheres secara resmi menjadi tur rock terlaris yang pernah ada. Menurut Billboard Box Score, tur band Inggris saat ini telah meraup 945,7 juta dolar atau 15 triliun rupiah dan menjual 8,8 juta tiket sejak dimulai pada Maret 2022. Menjadikannya tur rock dengan pendapatan tertinggi dan terlaris sejak rekaman Box Score dimulai 40 tahun lalu. Beralih ke Tempo.co, meliput reaksi KIM Plus atas putusan MK ubah ambang batas pencalonan pilkada. Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai Undang-Undang Pilkada. Melalui putusan MK yang dibacakan pada Selasa siang 20 Agustus 2024, Mahkamah menurunkan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD atau 20% kursi DPRD. Untuk Pilgub Jakarta, berdasarkan putusan MK,
Ambang batas pencalonan gubernur turun menjadi 7,5% suara hasil pileg sebelumnya. Dari cnnindonesia.com, PKS tolak PPN naik 12% di 2025. PKB P3 desak ditunda. 3 fraksi DPR RI memprotes rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% di 2025. Mereka yang memprotes adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jika PKS tegas menolak, PKB meminta pemerintah mengkaji ulang dan P3 ingin rencana tersebut ditunda. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.